Shalom jemaat yang dikasih Tuhan, bersyukur kita boleh berkumpul secara virtual, walaupun di rumah masing-masing. Kita percaya kita tetap mengalami kebaikan Tuhan, kasih setianya yang gak pernah berkesudahan. Dan saya mau ajak kita hari ini mengucap syukur buat semua hal yang kita alami dalam kehidupan kita, semuanya gak lepas dari pertolongan Tuhan, amin. Mari kita mau bawa hati kita, mari kita mau bawa segala pujian, hormat, syukur hanya bagi Dia, Allah yang layak menerima segalanya. Terima kasih Bapa. Sama-sama katakan. Pencipta hidupku, memelihara jiwaku, Kau layak terima segala pujian, ku naikkan syukurku. Kau pemilik hidupku, dalam kasih setiamu, Yesusku, Kau layak terima segala pujian, ku naikkan sembahku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya, Yesus, Kaulah pujian bagiku. Kau pencipta hidupku, memelihara jiwaku, Kau layak terima segala pujian, ku naikkan syukurku. Kau pemilik hidupku, dalam kasih setiamu, Yesusku, Kau layak terima segala pujian, ku naikkan sembahku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya, Yesus, Kaulah pujian bagiku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya, Yesus, Kaulah pujian bagiku. Kami bersyukur Tuhan, karena setiap kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami mau terus mengangkat pujian syukur kami hanya bagi Engkau. Sama-sama katakan, segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah
Mari kita minta berkat Tuhan. Pertolongan kami datangnya dari Tuhan yang telah menjadikan langit, bumi, dan segala isinya. Kasih karunia Tuhan menyertai ibadah kami, awal, pertengahan, sampai pada akhirnya. Haleluya, amin. Saya percaya kita tetap ada dalam sukacita yang daripada Tuhan, amin. Mari kita tetap bersyukur, mari kita angkat pujian kita, angkat tangan kita. Kalau kita bisa melompat, mari kita melompat dengan sukacita. Mari angkat pujian ini. Kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik, bawasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Kami bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu, sebab Engkau Allah yang baik, kasih setiamu tak pernah berkesudahan dalam hidup kami Tuhan. Haleluya, kami mau terus memuji Engkau. Syukuri rahmat yang Kau beri, kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu bersiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik, bawasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Haleluya, beri kemuliaan buat Tuhan kita. Saya percaya powerful living comes through thanksgiving. Kehidupan yang powerful dimulai dari sebuah rasa syukur, dan mari kita terus belajar mengucap syukur dalam segala keadaan. Walaupun mungkin apa yang kita lihat berbeda jauh dengan apa yang kita harapkan, tapi saya percaya semua ada hanya karena anugerah Tuhan. Hari ini ada hanya karena anugerah Tuhan.
kita tetap bawa penyembahan kita, hati kita. Karena Dia Allah yang mengenal masing-masing kita, isi hati kita. Kami mau terus datang dengan lebih sungguh lagi dalam hadirat-Mu Tuhan. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku, mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Biar ini jadi doa kami Tuhan. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada, bukan karena kuatku,
Kita akan berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan. Bapa Surgawi, terima kasih, kami bersyukur buat saat ini kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Engkau memberkati mengurapi kami sehingga setiap firman Tuhan yang kami dengar boleh menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, berkati urapi hamba-Mu, tutup bungkus dengan kuat kuasa darah daripada Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Yesus kami sambut kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Bersyukur pada saat ini kembali kita boleh beribadah kepada Tuhan. Dan pada saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan pada saat ini dengan tema yaitu sikap penuh syukur. Kita akan membaca bersama-sama di dalam Alkitab kita. Pasalnya yang ke-5 sampai yang ke-15 yaitu Kolose 3. Kolose 3 ayat 5 sampai 15, demikianlah bunyi firman Tuhan. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya itu, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendusta, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Dan kenakanlah manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang Skit, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua di dalam segala sesuatu. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah di dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Diberkatilah orang yang membaca, merenungkan firman Tuhan, dan yang melakukannya di dalam kehidupannya sehari-hari. Bapak Ibu Saudara, pada saat ini kita akan belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan dalam Kolose pasalnya yang ketiga ayat 5 sampai yang ke-15. Perikop yang diberikan kepada saya yaitu sikap penuh syukur. Ya. Ketika kita berbicara mengenai sikap penuh syukur, maka akan ada pertanyaan yang disampaikan, mengapa kita harus memiliki sikap yang penuh syukur. Di dalam pembacaan kita tadi ayatnya yang ke-9 dan 10 di sana mengatakan, jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Sekali lagi, telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Bapak Ibu Saudara, kita adalah manusia-manusia yang berdosa, tetapi kasih karunia Tuhan mengambil kita, menebus kita menjadi umatnya. Oleh sebab itu firman Tuhan mengatakan kita menanggalkan manusia lama kita, serta kita mengenakan manusia baru kita. Semuanya itu bukan karena kekuatan kita dan kecakapan kita, namun karena Kristus dan submission kita. Karena Kristus dan penundukan diri kita yang memampukan kita menjadi manusia baru. Kristuslah yang mendorong kita, yang memampukan kita menjadi orang-orang yang baru di hadapan Tuhan. Artinya kita meninggalkan perbuatan-perbuatan manusia lama kita, sehingga kita menjadi manusia baru melalui pengorbanan Kristus.
Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, pada tahun 2011 lalu, seekor penguin rela menempuh jarak dari Argentina ke Brasil demi menemukan kakek yang pernah menyelamatkannya. Nah Bapak Ibu Saudara, kita melihat bagaimana seekor penguin ini mampu menempuh jarak yang begitu jauh dari Argentina ke Brasil hanya untuk menemu seorang kakek yang pernah menyelamatkan dia. Kita adalah orang-orang yang melebihi binatang penguin ini. Kita ditebus melalui darah Kristus yang mahal. Kita dijadikan manusia baru. Tetapi sebelum kita menjadi manusia baru, kita adalah orang-orang yang melakukan segala sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, ayat emas kita pada saat ini yaitu ayatnya yang ke-15 di sana mengatakan, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Kata memerintah di sana dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Yunaninya diterjemahkan artinya bertindak sebagai wasit. Bagaimana ciri orang yang hidupnya dipimpin oleh Tuhan sehingga mampu memiliki sikap penuh syukur? Ya, kata memimpin di sana, bahwa memerintah di sana, kita mengizinkan Kristus yang menjadi wasit dalam tanda kutip di dalam kehidupan kita, yang mengontrol hidup kita, sehingga di dalam perjalanan hidup kita, kita adalah orang-orang yang dikontrol oleh Roh Kudus Tuhan, sehingga kita tidak lagi mengulangi perbuatan manusia lama kita. Firman Tuhan mengatakan kita diperbaharui dari hari ke hari, sehingga kita memberikan hidup kita di bawah pimpinan Tuhan, terus mengarahkan hidup kita sampai menyerupai gambar khalik kita. Yang pertama yang kita pelajari pada saat ini yaitu orang yang memiliki sikap penuh syukur adalah orang yang menyadari kalau Tuhan begitu mengasihinya. Kalau kita membaca konteks ayat yang kita baca saat ini, LAI memberi perikop yaitu manusia baru. Berarti sebelumnya ada manusia lama. Manusia lama adalah sifat kita yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Kalau kita baca dari ayat yang ke-5 sampai 10, itulah sifat manusia lama kita. Hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Sedangkan ayatnya yang ke-9 dan 10 mengatakan kita menanggalkan manusia lama kita dan mengenakan manusia baru kita. Kapan kita menjadi manusia baru? Saat kita percaya dan menyerahkan diri kita kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Pertanyaannya, setelah kita percaya dan menyerahkan diri kita kepada Kristus dan menjadi manusia baru, apakah kita langsung memiliki sifat atau karakter seperti Kristus? Ayat yang ke-10 mengatakan kita terus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar khaliknya. Jadi ketika kita percaya kepada Kristus, ketika kita menyerahkan hidup kita dipimpin oleh Kristus, bukan berarti kita sebagai manusia baru sudah memiliki karakter Kristus. Ayat yang ke-10 mengatakan biarlah kita diperbaharui dari hari ke hari. Artinya kita dibentuk, kita diproses dari hari ke hari sampai kita dibenarkan menurut gambar khaliknya. Kalau kita mengerti, kalau kita sudah mengenakan manusia baru serta menyadari tujuan hidup kita adalah kekekalan, maka kesadaran itu akan mempengaruhi cara hidup kita, gaya hidup kita, tingkah laku kita, perkataan kita, dan pikiran kita. Ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-14. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, ketika kita mengenakan manusia baru kita, maka kita menanggalkan manusia lama kita, dan kita mau memperbaharui hidup kita bersama dengan Tuhan, maka hal itu yang terus mendorong kita memiliki tujuan bahwa hidup kita bukan hanya di dunia ini saja. Kita akan diperbaharui oleh Tuhan dengan tujuan kekekalan. Ketika kita menyadari bahwa ada tujuan kekekalan di dalam kehidupan kita, maka hal itu akan mempengaruhi hidup kita, akan mempengaruhi
pikiran kita, tingkah laku kita, dan perkataan kita untuk menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Ayatnya yang pertama di sana mengatakan, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas. Ayat yang pertama pasal 3, ya. Di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan dihidupkan, tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Oleh sebab itu kita belajar bagaimana kita menempatkan diri kita sebagai orang-orang yang sudah mengenakan tubuh manusia baru kita, dengan tujuan kita berfokus kepada Tuhan. Kita memandang kemuliaan Tuhan dan kebesaran Tuhan, mengarahkan hidup kita kepada Tuhan. Dari hari ke hari kita terus diperbaharui, dibentuk oleh Tuhan melalui segala sesuatu yang terjadi, untuk kita terus mau belajar mengikuti proses yang Tuhan mau lakukan dalam kehidupan kita. Ketika kita berbicara mengenai manusia lama dan manusia baru, kedua hal yang sangat kontras. Bagaimana kehidupan manusia lama kita adalah kehidupan yang bertentangan dengan firman Tuhan, sedangkan manusia baru kita adalah orang yang menghidupi kebenaran firman Tuhan. Manusia lama kita bertentangan dengan firman Tuhan, sedangkan manusia baru kita selaras dengan kebenaran firman Tuhan. Dan itulah yang akan terus menuntun hidup kita mencapai kedewasaan rohani kita. Ketika kita menyadari bahwa tubuh jasmaniah kita mau mengenakan karakter Kristus yang ada di dalam kita, manusia baru kita terus belajar akan firman Tuhan. Itulah yang akan menuntun kita menjadi orang-orang yang dewasa melalui pengenalan kita akan Tuhan. Yang kedua, orang yang memiliki sikap penuh syukur adalah orang yang menyadari bahwa kasih Tuhan tidak memandang bulu, termasuk diri kita. Orang yang memiliki sikap penuh syukur adalah orang yang memiliki pikiran yang terbuka, yaitu orang yang menyadari kalau Tuhan yang tidak pandang bulu tersebut telah memilih dan menguduskan kita, maka Ia juga mengingini untuk setiap umatnya memiliki karakter seperti Kristus. Ayatnya yang ke-11 sampai ayat yang ke-14. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Ayatnya yang ke-12. Selama kita masih hidup di dalam dunia ini, ada banyak persoalan, ada banyak permasalahan yang kita lalui dan kita hadapi. Tetapi percayalah, firman Tuhan akan terus memperbaharui hidup kita. Firman Tuhan yang akan terus mengoreksi hidup kita, supaya kita memiliki hidup yang berpadanan dengan firman Tuhan. Biarlah kita memandang kebesaran dan kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, ada sebuah lagu atau sebuah pujian yang berbunyi demikian. Hidupmu berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau turut gambarnya. Sekali lagi, Dia ciptakan kau turut gambarnya. Sungguh terlalu indah kau bagi Dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita, karena hidupmu sangat berharga. Hidup kita ini sungguh berharga di hadapan Tuhan, sehingga Dia memberikan nyawanya bagi tebusan dosa kita. Dia mau setiap kita, orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan, meninggalkan perbuatan-perbuatan yang lama kita, untuk terus menjadi pengikut Kristus dengan manusia baru kita. Refnya mengatakan demikian, bulu yang terkulai takkan dipatahkannya, Dia akan jadikan indah sungguh lebih berharga. Sumbu yang telah pudar takkan dipadamkannya, Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Kita dulunya adalah orang-orang yang terpuruk, orang-orang yang jauh daripada Tuhan dengan kehidupan manusia lama kita. Tetapi Tuhan mau mengangkat kita, Tuhan mau memilih kita, Tuhan mau mengambil kita, Tuhan mau menebus kita menjadi apa?
menjadi alat kemuliaan di tangan Tuhan. Ya, Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Tuhan mau pakai hidup kita, Tuhan mau gunakan hidup kita menjadi alat kemuliaan di tangan Tuhan. Tuhan mau gunakan hidup kita menjadi pemberita firman Tuhan di akhir zaman ini. Oleh sebab itu jangan lagi kita diperbudak oleh manusia lama kita. Kita akan terus diperbaharui menjadi tubuh yang baru, untuk mengenakan tubuh yang baru sebagai alat kemuliaan di tangan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, sadari bahwa kita adalah orang pilihan Tuhan. Sadari bahwa Tuhan yang tidak pernah pandang bulu telah memilih kita, dan Dia juga mau pakai kehidupan kita yang bobrok dulunya dan sudah dipulihkan untuk boleh menjadi alat kemuliaan di tangan Tuhan. Yang ketiga, orang yang memiliki sikap penuh syukur akan dibentuk Tuhan sehingga memiliki damai sejahtera Kristus. Ayatnya yang ke-15 dan 16 demikianlah bunyi firman Tuhan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah dalam batinmu. Firman Tuhan menghendaki ketika kita menyadari bahwa hidup kita sudah dipilih oleh Tuhan, dan kita menyadari bahwa Tuhan juga memberikan kasih karunia-Nya di dalam setiap kehidupan kita. Ya, Tuhan mau hidup kita penuh dengan damai sejahtera Tuhan. Karena kita menyadari bukan kehidupan manusia lama lagi yang menguasai kita, tetapi ketika kita mengenakan tubuh yang baru, ya, maka Roh Kudus dalam kehidupan kita, Dia akan terus menuntun kita. Dia akan terus membawa hidup kita dari hari ke hari untuk memiliki karakter seperti Kristus. Biarlah firman Tuhan ini yang terus akan mengalir dalam hidup kita, untuk kita menaikkan syukur kita, karena kita mengerti Tuhan telah memilih kita, dan Tuhan mau damai sejahteranya itu ada di dalam kehidupan kita. Ayat yang ke-15 dan 16 di sana mengatakan hendaklah. Hendaklah. Kata hendaklah itu di dalam terjemahannya adalah seharusnya, ya, bahasa Indonesia kalau kita tahu hendaklah itu seharusnya, ya. Ketika kita sudah percaya kepada Kristus, ketika kita sudah mengenakan manusia baru, ayatnya ke-15 dan 16 mengatakan seharusnya damai sejahtera Kristus itu ada dalam diri kita. Seharusnya perkataan Kristus itu ada dalam kehidupan kita. Ayat 15 dan 16 mengatakan supaya damai sejahtera Kristus itu ada dalam kehidupan kita ketika kita menyadari bahwa tubuh yang kita kenakan adalah tubuh manusia yang baru, ya. Dan perkataan Kristus yang keluar dalam mulut kita. Untuk menjadi orang yang memiliki sikap penuh syukur, harus terus-menerus belajar menempatkan Kristus sebagai pusat kehidupan kita. Impact damai sejahtera yang datang dari Tuhan akan membuat seseorang dapat tetap bersyukur dalam situasi dan kondisi apapun. Ketika kita menyadari bahwa kita menempatkan Kristus sebagai pusat kehidupan kita, maka kita percaya kita akan terus dibawa mengalami pengalaman-pengalaman yang baru bersama dengan Kristus. Kita akan menjadi orang yang mengerti akan kehendak Tuhan, mengerti akan tujuan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita akan mendasari, melandasi segala sesuatunya, berfokus kepada Tuhan. Ketika kita menempatkan Kristus sebagai pusat di dalam kehidupan kita, maka apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita mau tetap bersyukur kepada Tuhan. Karena kita menyadari bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita percaya ada maksud dan rencana daripada Tuhan. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. 1 Tesalonika 5 ayat 18.
Sekali lagi, mengucap syukurlah dalam segala hal. Artinya apa? Tuhan menghendaki setiap kita mengucap syukur dalam segala hal. Bukan hanya ketika kita senang saja kita bisa mengucap syukur. Ketika kita mendapatkan reward atau sesuatu saja kita mengucap syukur. Tetapi firman Tuhan mengatakan mengucap syukurlah dalam segala sesuatu. Artinya apa? Di dalam situasi yang tidak enak pun Tuhan mengatakan bersyukurlah. Karena itu merupakan kehendak Allah. Tuhan mengingini bahwa setiap kita orang yang sudah percaya kepada Kristus mampu mengucap syukur di dalam segala sesuatu. Saya percaya kalau ada kuasa Tuhan, ada Roh Kudus di dalam hidup kita, maka kita bisa melihat segala sesuatunya dari perspektif Tuhan. Dengan demikian, maka ucapan syukur tersebut bisa keluar dari mulut kita. Pendeta Tobi pernah dalam suatu doa pagi mengatakan satu kalimat yang memberkati saya secara pribadi, mengatakan demikian. Kegagalan kita tidak pernah lebih besar daripada kemurahan hati Allah untuk memulihkan kita. Sekali lagi, kegagalan kita tidak pernah lebih besar daripada kemurahan hati Allah untuk memulihkan kita. Jadi kita percaya bahwa kemurahan Allah yang begitu besar itu yang memulihkan hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, apapun keberadaan kita, apapun kondisi kita pada hari-hari ini, mungkin kita di situasi yang sulit, situasi yang genting sekalipun, tetapi kita percaya ada maksud Tuhan di dalam kehidupan kita. Bahwa kita meyakini bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan kita jatuh sampai tergeletak. Dia akan mengangkat kita. Dia akan menolong kita. Namun pertanyaannya, sejauh mana kita mempercayakan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Karena seburuk apapun hidup kita, di saat kita mau datang kepada Tuhan, maka Dia akan memulihkan kita. Dia akan mengubah hidup kita menjadi orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Sebagai kesimpulan, datang kepada Kristus, percayakan Dia memimpin hidupmu, serta miliki damai sejahtera Tuhan yang membuat hidupmu penuh dengan ucapan syukur. Datang kepada Tuhan, minta pimpinan Tuhan, serta miliki damai sejahtera daripada Tuhan. Maka Tuhan akan membuat hidup kita penuh dengan ucapan syukur. Sekali lagi, apapun persoalan kita hari-hari ini, di tengah situasi yang sulit seperti ini pun, mari kita sama-sama mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Kita lebih lagi mendalamkan hidup kita, menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Maka di saat Tuhan memimpin hidup kita, apapun persoalan boleh terjadi dalam kehidupan kita, namun mulut kita tidak pernah mengeluarkan kutuk, namun ucapan syukurlah yang akan keluar dari mulut kita. Kiranya firman Tuhan ini boleh memberkati kita. Amin. Dan mari kita berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih buat firman Tuhan yang singkat pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan boleh memberkati, memeteraikan setiap firman Tuhan yang kami dengar. Engkau sendiri yang menerjemahkannya dalam hati kami pribadi lepas pribadi. Dan kami berdoa, biarlah Roh Kudus-Mu yang terus mengingatkan kami, memampukan kami untuk menempatkan Kristus sebagai senter dalam hidup kami. Sehingga di dalam perjalanan kehidupan kami terus belajar melihat segala sesuatunya dari perspektif Tuhan. Dengan demikian, maka ucapan syukur itu bisa keluar dari mulut kami. Karena kami tahu di dalam sulit apapun kehidupan kami, Tuhan turut bekerja di dalamnya. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu kekal selamanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan dengarkan kelengkapan warta jemaat. Hari Selasa sampai dengan hari Sabtu, doa pagi melalui aplikasi Zoom mengajak untuk seluruh jemaat Tuhan bersama-sama boleh bergabung jam 8 hingga jam 9 pagi. Komsel Youth pada hari Rabu pukul 7 malam melalui via aplikasi Zoom boleh mengajak kaula muda hadir dan bersama-sama kita diberkati oleh Tuhan. Kamis pada 12 November doa pelayan Tuhan diundang untuk seluruh jemaat Tuhan boleh ikut bergabung dan kita sama-sama diberkati melalui aplikasi Zoom juga.
Dan kemudian Sabtu Youth Service pukul 6 sore dapat disaksikan melalui IG Live, dan demikian juga onsite di tempat ini, mengundang kaula muda di rumah dan bisa sama-sama hadir untuk kita beribadah dan diberkati Tuhan. Pada hari Minggu online Sunday Service pukul 9 pagi, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan bisa menyaksikannya melalui YouTube channel Tobi Linando, dan demikian juga onsite di gereja mengajak untuk kita bisa bersama-sama bergabung di tempat ini. Kemudian Sunday School KA Gubdi Pluit pukul 9 pagi juga mengajak adik-adik di rumah bisa bergabung dan kemudian bisa menyaksikan melalui YouTube channel Christina Natalia. Bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan yang ingin memberikan persembahan, demikian ucapan syukur juga perpuluhan bisa mentransfer ke nomor rekening di bawah ini, dan demikian bisa men-scan barcode di bawah ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akhiri ibadah kita dengan menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Jemaat kepunyaan Tuhan yang kukasihi, terimalah berkat Allah, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai engkau semua, siang hari ini sampai selama-lamanya. Amin.